Saya sudah bilang dalam hati, Tuhan Yesus udah nggak benar ini di depan Tuhan Yesus, ini dosa banget. Kami sampai kamar mandi, sampai ke kamar, masuk ke kamar, dan tahu bang, itu serbet yang di samping kompor gas tadi itu pindah sekitar 1 meter itu. Dengar-dengar tante ada pengalaman itu ya, jumpa atau merasakan ada sesuatu yang aneh-aneh waktu di kos gitu loh, kayak kuasa kegelapan gitu. Ada sih, ada. Dan ya gimana ya, itu pengalaman pribadi adanya kuasa kegelapan, dan itu langsung terjadi dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Iya. Suatu kali tahun 2018 awal, saya mulai kuliah, jadi stay di rumah saudara. Jadi saat itu dari kampung pindah ke kota, tidak ngerti sama sekali apalah itu. Nggak ada pengalaman. Nggak ada pengalaman karena notabene-nya keluarga nggak ada istilah ke dukun-dukun, nggak ada ke apalah, ke orang-orang tuh bantu-bantu doa. Memang kita bersekutu dengan hamba Tuhan ya, udah gitu. Kalau mau ada pergumulan ya langsung berdoa sama Tuhan gitu. Nah setelah itu nyampe lah di Gunung Sitoli tahun 2018, mulai kuliah. Saya disuruh sama kakak yang tempat kami tinggal. Jadi dia suruh gini, Rip, kamu kan satu kos. Iya, satu kos. Jadi kan kita tinggal sekitar, ada dalam satu rumah itu ada 9 orang, karena kakak ini juga kerjanya kan menjahit. Nah, jadi ada anggotanya, ada yang kerja lah, yang bantu-bantu, yang kerja pokoknya di tempat dia. Jadi dia suruh, Rika, kamu kan yang bisa diantara kita ini, kamu kan yang bisa bawa motor nih. Jadi bantulah kamu kumpulin kelopak bunga. Nah, kan aku dengan itu buat apa itu? Ya awalnya saya tidak tahu, tapi nantilah pokoknya nanti kan ya saya nggak ngerti kan. Nah, yang saya kenal di Gunung Sitoli, mau ngasih surprise ke orang. Dan lucunya itu hanya kelopak aja, nggak sama tangkai-tangkainya, nggak sama daun-daunnya, hanya kelopak aja gitu. Dan kumpulin sebanyak mungkin. Nah, gitu kan, ya? Saya hari itu kan nggak tahu. Itu bunganya satu warna atau campur? Oh, campur ya? Campur. Jadi setelah disuruh kakak, ya udah aku pakai motor yang saya kenal, yang saya tahu rumahnya, alamat jelasnya itu hanya Pak Pendeta, Pak Gembala kami. Nah, lucunya ini sebenarnya nanti dipakai untuk bukan untuk kerohanian sih, lebih tepatnya kayak dukun-dukun itu. Nah, dengan polosnya saya, kayak bahan perdukunan gitu ya. Nah, jadi saya bawa motor ke rumah Pak Pendeta, Pak Gembala. Datang, Shalom Pak, iya Rip. Pak, boleh minta kelopak bunga? Untuk apa? Mau mandi kembang bunga kau, Rip? Enggak Pak, disuruh sama kakak itu tadi, suruh kumpulin kelopak bunga. Nah kan di sini kan saya orang baru. Iya. Ya saya taunya rumah Bapak. Kebetulan kemarin waktu kami main ke rumah Bapak kan saya ada lihat tuh bunga-bunga di depan pastori. Ya udahlah, minta tolonglah Pak, bagikan ke kita. Terus ditanya, buat apa? Iya, buat apa? Nah, saya kan polos kan ya, nggak tahu ya. Saya nggak tahu Pak ini untuk apa. Yang penting saya hanya disuruh, saya hanya ikuti aturan yang disuruh kakak kan. Nah, setelah itu dibilang Pak Pendeta, oh ya udahlah, mungkin Bapak itu tahu, tapi dia berusaha positive thinking, mungkin ada hal lain, kegunaan lain. Iya. Nah, ya udah dibantu sama Pak Pendeta juga dicariin di tempat. Oh gitu.
lucu memang kan. Nah setelah itu saya dicariin sama Pak Pendeta, udah banyak, dikumpulin banyak, pulang lah kan. Iya. Ya udah Pak, makasih ya, kami mau permisi nih, karena disuruh kakak tadi cepet-cepet, jadi ya udah siap ambil bunganya langsung pulang ke rumah. Pak Pendeta pun nggak nanya juga. Kemudian hari kami cerita dan dia udah tebak. Oh. Karena Bapak Pendeta ini juga dari mantan yang buat hal Iya, itu. iya, Nah iya. dia kan udah Tahu. ngeh dia situ kan. Iya. Nah ya udahlah, mungkin dia bilang ya ini anak hanya bantu gitu ya. Udah nyampe rumah kakak tempat tinggal, ya udah Kak ini ya kelopak bunganya, kamu ambil dari mana? Sama Pak Pendeta. Terus apa dia bilang? Kok di situ kamu ambil? Kan kakak nggak suruh di situ ambilnya. Terus cari di mana lagi? Iya kan, aku orang baru di sini. Orang baru, nggak Dia tahu. nggak tahu di mana. Oh, lagi pula kalau di kota kan ya nggak sembarang lah orang kasih Iya. itu. Orang Lagian di sana kan nggak ada kita punya keluarga gitu. ada memang, cuma nggak sembarang dikasih karena itu kan bunga dirawat. Masa iya dipotekin bunga-bunganya, kelopak Iya, iya. bunganya kan aneh. Kecuali kalau dibeli. Hmm. Kalau dibeli sih nggak tahu juga kenapa dulunya itu nggak kepikiran untuk dibeli aja kelopak bunganya. Saya nggak tahu. Padahal kan ada flowers itu kan yang floris itu yang jual-jual kelopak Iya. bunga yang untuk ditabur-tabur entah apa Kan lagi. bisa langsung beli juga. Iya. Nah, ya udahlah kan. Itu masih ingat hari Senin. Malamnya itu kan sore disuruh. Jadi jam-jam 7.30 itu, jam 19.30 ada bapak-bapak. Bapak-bapak ini datanglah ke rumah kan, nyampe dia tanyain, apa kabarnya semua? Kita kan yang tinggal di rumah itu kan ada 9 orang dan itu semua cewek. Ya baik Pak gitu. Nah, disuruh kakak lah seduhkan teh dulu untuk bapak ini, untuk Pak Pendeta. Nah itulah. Nggak semua hamba yang katanya pendeta itu atau hamba Tuhan itu benar-benar dari hamba Tuhan. Emang yang datang itu pendeta? Katanya dia panggilannya gitulah. Nah, ya dia suruh kita kumpul. Iya. Dia minta kita nyanyi doa kayak ibadah persekutuan doa gitu, kayak komsel. Ya udah kan, kita bawa Alkitab. Ini kan aku kan kemana-mana kalau ibadah itu ya udah bawa Alkitab gitu, bukan dari HP tapi bawa Alkitab langsung gitu. Iya. Udah gitu kami berdoa, bernyanyi, berdoa lagi, terus baca firman Tuhan. Itu loh, saking mereka apa sih namanya ini, kayak itu loh namanya mengambil alih apa sih namanya inilah, itu loh. Maksudnya gini, Kita ibadah seperti ibadah Kristen yang sesungguhnya. pujiannya Pujian Kristen, penyembahan juga iya. terus Ya, kita berdoa. Saya menyembah Tuhan. Saya nggak tahu mereka menyembah siapa. Jadi walaupun kita sama di situ, tapi yang saya tahu, saya doanya ke atas, ke Tuhan Yesus, bukan ke yang mereka tuju. bukan ke yang lain lah ya? Enggak, iya. Jadi sampai sana jam 8 itu ya. Ditanya oh ya, kita baca firman Tuhan. Dan dari situ pakai firman Tuhan juga, pakai Alkitab. Baca firman Tuhan. Kan saya udah bilang tadi, karena disuruh kita ibadah, saya bawalah Alkitab. Iya. Nah, saya masih pikir
itu masih ibadah yang sesungguhnya. Iya. Sama seperti yang kita lakukan. Masih biasa lah ya. Masih biasa lah ya. Tapi waktu kita baca firman Tuhan itu kan dia baca dan dia ketepatan bacanya itu yang tentang kematian Tuhan Yesus di kitab Injil gitu. Iya. Itu kan arti pengorbanan, kasih, keselamatan. Iya. Kematian Tuhan Yesus itu kan karena hidupmu terlalu berharga, bahkan dia mati memberikan nyawanya untuk menebus kamu. Tahu apa artinya yang dibuatnya? Di sini, di rumah ini udah disuruh setan itu hantu leluhur, setan leluhur, untuk menjaga kalian di rumah ini. Oh gitu ya? Itu arti firman Tuhan. Artinya dia punya penglihatan gitu. Dan ya udah gitu. Kok bisa ya seorang hamba Tuhan bisa gitu juga? Dan kan saya di situ kan dengarkan. Dan saya bilang dalam hati, oh Tuhan Yesus itu bukan itu artinya. Kan saya ngerti itu apa artinya firman Tuhan yang disampaikan itu. Kok disalahartikan? Kok dibelokkan artinya? Padahal itu tujuannya ya lurus, memang ya untuk menyatakan bahwa kamu berharga di mata Tuhan, kamu udah ditebus, Tuhan udah mati untuk kamu, dan itu bukti kasih di dalam hidupmu. Oh Tuhan Yesus, dari situ dalam hati udah bertentangan. Udah bertentangan. Udah mereka lanjut ibadahnya. Saya sudah bilang udah nggak benar ini. Dari situ saya udah tahu, oh ini udah nggak benar ini. Karena dia udah salah arahkan firman Tuhan. Udah lain ya. Yang udah siap itu, dia siap berdoa. Dia siap baca firman Tuhan, diartikannya dengan bahasanya sendiri, dengan logikanya sendiri atau pemahamannya sendiri. Ditanyanya, pesananku tadi udah siap belum? Apa pesanan? Itu tadi kelopak bunga. Oh gitu. Ini kan masih lanjut kelopak bunganya, tentang kelopak bunga. Iya. Nah, apa lagi ini? Itu berarti itu pesanan Bapak itu. Iya. Aku kan aja disuruh kakak itu. Karena Bapak itu suruh kakak itu kumpulin ini. Ini bahan-bahannya nanti. Di antaranya ada minyak duyung, ada tepung kelapa. Maksudnya jangan air yang nggak steril. Harus yang, atau mungkin merek lain lah ya. Iya, tapi maksudnya harus yang steril lah ya. Oh gitu. Terus kelopak bunga tadi. Begitu. Pokoknya ada beberapa lah. Aku nggak, karena udah apa sih maksudnya ini orang tadi udah polos, aku udah apa guna ini, tahu-taunya disalahgunakan. Udah ngeh arah ke sana, udah ngeh kan. Oh Tuhan Yesus, ternyata ini ajaran sesat. Udahlah ya, nyampe siap apa, mereka bilang siap-siap ya, kita mau usir setan yang ada di rumah ini. Tahu dari setiap ada sekitar 1, 2, 3, 4 ada 5, kayak tempat kami kayak 5 kamar, karena dia kayak kos-kosan tapi udah digabung semua jadi satu rumah, jadi kami tinggalnya di situ. Jadi dari ujung depan, dari teras rumah itu disiram sama bapak itu, sama itu tadi pakai bahan-bahan ini tuh tadi, kelopak bunga itu. Gunanya apa coba? Sampai ke kamar-kamar, sampai ke sudut-sudut semua, ke kamar mandi pun semua. Terus waktu dia siram itu dia nggak ngomong apa-apa? Entahlah, bacanya mantra-mantra atau apa, saya nggak tahu. Saya sudah bilang dalam hati, Tuhan Yesus udah nggak benar ini di depan Tuhan Yesus, ini dosa banget. Dari situ udah kayak bentrokan. Nah kan mungkin manusia nggak ngerti kalau saya lagi bertentangan di situ, tapi kan kuasa kegelapan kan dia tahu kalau saya tolak dia kan. Tapi tante ikuti terus kan? Ya saya hanya nonton, saya nggak bisa, saya hanya nonton aja, lihat-lihat aja. Karena saya udah dalam hati udah, Tuhan ini udah nggak benar, ini udah nggak benar lagi, ini bukan alkitabiah ini udah ya udah jelas lah, udah kan. Memang saya bukan teologi tapi saya ngerti, saya tahu,
saya tahu betul itu bukan Itu bukan udah, dari Tuhan Yesus. itu udah jelas menyimpang dari firman Tuhan. Udah kan? Disiram sampai kamar mandi, sampai ke kamar, masuk ke kamar. Bahkan ini kan yang tempati kan cewek-cewek semua. Iya. Masuk ke kamar-kamar itu. Dan mereka tahu, mereka lihat itu di dapur ada serbet itu, ada jaraknya itu sekitar 1 meter lah ya. Jadi kan kami punya tungku kompor gas, sudah letaknya di atas meja. Terus di sampingnya itu ada kursi, tempat serbet, tempat untuk tiriskan minyak gitu di dapur. Terus di sebelahnya lagi ada meja untuk tempat piring-piring kami, untuk letak lauk gitu ya, untuk nyimpan lauk. Dan tahu Bang, itu serbet yang di samping kompor gas tadi itu pindah sekitar 1 meter itu, tanpa ada orang di situ. Ya ampun. Gerak sendiri kain itu, pindah ke atas meja itu. Kayak ada kuasa kegelapan lah ya. Dan itu dibilangnya itu, dia nyatakan bahwa itu ada kuasa kegelapan di dalam rumah ini, itu dibilangnya. Memang benar adanya itu. Memang benar ada karena dia imani gitu. Sebenarnya kalau saya pikir gini, di rumah itu mungkin nggak ada kuasa kegelapan, tetapi dengan dia buat ritual itu bisa jadi iblis nyamar gitu loh. Dia menjelma kan. Iya, iblis buat kayak tipu muslihat gitu. Seakan-akan iblis ada di rumah itu, padahal itu kan kerjaannya iblis. Nah itu, jadi ini kan si iblis ini kan suka menjelma. Dia kan mencuri nama ini, biar namanya ini. Dia kan dari dulu memang kayak gitu. Dia pun dibuang karena itu namanya tipu muslihat. Nah itu, jadi itu kan dari serbet yang kotak itu pindah 1 meter itu, dan itu bukan kayak pindah kayak gini, tapi dia kayak gini, kayak melambung ke atas gitu. Dan mereka di saat itu ketakutan. Nah saya bilang dalam hati, ya wajarlah ini terjadi, karena kalian buatnya itu bukan ini cara ngusir setan. Karena setan nggak takut dengan bunga-bunga itu, dengan segala bahan-bahan tadi. Burung kelapa, apalah yang ditakutkan setan. Justru dia memanfaatkan itu supaya apa? Supaya orang percaya dia ada di situ dan ujung-ujungnya dia ditakuti gitu. Nah itu kan sukanya iblis. Dia kan cari-cari, itu kan maunya dia. Iya kan cari-cari nama dia itu kan. Nah dia mau disembah gitu. Dia kan curi kemuliaan Tuhan. Dia suka nyuri jiblak-jiblak itulah pokoknya itu. Nah dia bilang gini, itu kan benar kan yang saya bilang. Nah orang saat itu ketakutan kan, dalam hati udah Tuhan Yesus tolong, Tuhan tolong ini udah salah, ini udah nggak benar ini. Saya sudah bilang, apa ini nggak jelas manusia ini. Jadi kan memang saya nggak ngomong, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa nolak juga karena kan saya hanya gabung di situ, numpang di situ. Jadi saya hargailah mereka di situ kan, saya diam aja, cuma dalam hati udahlah saya nggak mau ikut-ikutan. Tuhan ampuni saya karena saya kira tadi ini ibadah yang benar, ibadah yang memang benar-benar ibadah, bukan ibadah yang aneh-aneh. Ternyata ini bukan ibadah. Setelah saya artikan, ini bukan ibadah ini ternyata. Nah, yang setelah itu dia tutup dengan doa, masih dengan doa, masih panggil nama Tuhan Yesus, panggil nama Tuhan Yesus ya, masih. Dan dia usir setannya. Gimana mau usir setan pakai kuasa setan? Kan pau. Ada selang nggak tahu, karena saya udah hari itu memang nggak sejahtera. Ya wajar kan kalau kita ada kuasa itu kan kita harusnya kuat gitu kan. Kita harus kalau kita bentrokan dengan itu kan
ya terus dia ganggu kita kan. Iya. 2 hari sekitar setelah itu, 2 hari apa 3 hari setelah hari Senin, hari Kamisnya, Senin ibadah itu, ibadah lah ya, sebut aja dia ibadah. Kamisnya jam, oh ya hari Rabunya jam 6 maghrib, saya nyapu di teras rumah. Nyapu di teras rumah. Itu kan lagi azan, depan tempat kami kan ada masjid. Jadi lagi azan kan. Ya udah saya lanjut, tapi saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, saya dalam nama Tuhan Yesus kupertaruhkan seluruh hidupku. Karena orang-orang itu bilang gini, Rika kamu nggak boleh nyapu lo jam-jam itu. Loh kenapa? Ada dilarang kah? Kalau kami di kampung ya jam-jam ini ya jam-jam. Kalau orang bilang itu jamnya setan. Sering sih saya dengar kayak gitu. Iya, jadi ini kan orangnya pemahamannya segitu ke arah situ semua. Iya. Jadi ya udah saya bilang saya patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kuasa Tuhan Yesus lebih dahsyat, lebih berkuasa di dalam hidup saya daripada segala apa yang mereka bilang-bilang itu. Saya lanjutkan. Dan saat saya nyapu, memang saya rasakan, saya merinding. Di depan itu merinding. Begitu malam makan sejalan seperti biasa, makan, mandi, ibadah. Karena kami kalau di rumah kakek itu wajib baca firman Tuhan, nyanyi doa gitu sebelum tidur. Udah jam 12 malam. Jam 12 malamnya, yang awalnya baik-baik aja, sehat, tiba-tiba panas banget. Itu yang alami itu kan Saya sendiri. Oh iya. Panas, badannya udah mungkin suhunya 40 derajat lah. Panas banget. Sebelumnya nggak ada sakit ya? Sehat ya? Sehat. Ya, nyampe itu kan udah nggak nyaman, kebangun lah kan. Kebangun karena jam 10 kita tidur. Itu kan jam tidur kami jam 10 tidur, jam 12-nya kebangun karena udah panas, badannya udah panas. Terus bilang ada apa ini? Nah saya kan berdua aja di kamar sama kakak ini, pemilik rumahnya ini. Karena yang lain nggak berani juga tidur sama kakak, jadi ya udahlah gabung lah sama kakak, ada masalah apa emangnya gitu. Ya udah gabung lah kan. Nyampe tidur kan nggak lama kebangun lagi jam 12.30. Itu selang waktunya 30 menit, terus kebangun sampai jam 3. Dari jam 12 setengah 1, jam 1 setengah 2, jam 2 setengah 3, sampai jam 3 udah nggak tahan lagi karena udah kayak udah pokoknya udah rasanya aduh Tuhan Yesus, saya nggak bisa bayangin. Dan itu demam seumur umur ini baru kali itu demam yang sangat pokoknya parah. Ya nyampe jam 3 saya udah nggak tahan. Saya berdoa memang di sela-sela waktu bangun itu saya berdoa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, pokoknya saya berdoa. Tapi kan karena kita udah lemah, apalagi kayak kondisinya sedang sakit kan, ngedrop, udah lemah gitu. Saya berharap saya bangun udah pagi, tahu-taunya masih belum, karena saya nggak enak juga bangunin kakak kan, karena dia capek kerja seharian. Ya jam 3 saya udah nggak tahan lagi, saya langsung ambil HP. Saya masih HP Nokia, HP jadul lah ya, HP jadul tune-tune. Jadi saya telepon bapak di rumah di kampung. Pak, Mak, tolonglah doakan saya sakit. Ini kenapa tiba-tiba, karena nggak biasanya kita teleponan jam segitu, karena itu orang pada tidur ngapain. Ini kan darurat, jadi udahlah telepon, tolong doakan Rika, tiba-tiba sakit, demam. Udah ya kata bapak,
Ya udah, kita doa, kamu jangan tutup teleponnya, kita doa sambil dari via telepon. Jadi kami doa dan saat itu Bapak doakan dan pokoknya usir dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa, segala apapun itu diusir di dalam nama Tuhan Yesus. Tahu bang, setelah saya berdoa baru rasanya kayak tenang kali, udah tenang. Badan jadi enak lah ya. Jadi, memang nggak langsung iya, tapi ada inilah, lega, ada leganya gitu. gitu. Ada jam mau jam 4 itu kan kami bangun, biasanya jam bangun. Kaget lah kakak, ini kenapa Ripka ini kok menggigil, saking apanya, demamnya kayak tapi panas, badannya udah kaget kan. Disuruh bangun, minum, dibuatin teh sama kakak. Setelah minum teh langsung lari ke kamar mandi, langsung muntah sampai muntah juga. Muntah semuntah-muntahnya semua, udah nggak ada lagi isi perut, udah. Padahal siangnya itu nggak ada sakit. Nggak ada sakit, nggak ada apa-apa. Itu tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja sakit, udah. Setelah muntah, langsung minta maaf, karena biasa kan kami sebelum melakukan aktivitas bangun itu langsung langsung ibadah, baru habis itu nanti masak, lanjutkan kerjaan gitu, mandi atau apa segala macam. Jadi aku minta maaf kak, saya nggak bisa kali ini ikut ibadah dulu ya. Ya udah, karena kakak itu nggak bisa toleransi kalau nggak benar-benar sakit, nggak bisa toleransi kalau masih kuat gitu. Fisikmu kalau hanya masih demam-demam manja, ya udah ikut ibadah itu. Berarti, saking taatnya sama Tuhan. Berarti dia itu sebenarnya orang yang dia dekat dengan Tuhan, iya, taat ibadah ya. Iya. Tapi ibadah itu nggak pernah di skip. Tapi masih untuk mendua. Yang satu tadi dia salah. Masih mendua Tuhan. Nah, ya. Saya tidur. Atau juga mungkin karena dia tidak tahu apa-apa. Bukan nggak tahu apa-apa. Karena Pak Gembala kami bahkan dia tahu. Pokoknya bukannya dia nggak tahu, tapi memang ya itulah cara iblis. Iya. Nah, setelah itu saya tidur dan sampai paginya, puji Tuhan, saya ada jadwal di kampus. Jam 8 siap-siap ke kampus dan nyampe kampus karena hari itu kalau nggak salah itu ada UTS, jadi wajib kan kita datang. Apalagi kan mahasiswa baru nih, jadi taat aturan lah ya. Jadi sampai kampus serahkan tugas, totonya tiba-tiba waktu izin sama dosen, Pak boleh izin sebentar Pak, langsung dibilang Bapak, sempat saya dengar oh boleh, langsung kayak gelap gitu, pingsan lah di kelas. Oh sampai pingsan juga ya? Iya, itulah kuasa kegelapan itu. Karena ya saya pikir-pikir, karena saya tolak juga dia itu waktu mereka itu kan dia serang juga. Oh kamu tolak saya. Pastinya dia tidak senang. Oh jadi kamu tolak saya nih. Tapi ujung-ujungnya nanti saya permalukan juga kayak. Saya tunjukkan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang saya imani, saya percaya itu lebih dahsyat, lebih kuat daripada segala hal. Jadi saya digendong, diangkat sama teman-teman, diantar sampai ke rumah. Udah kan, kakak itu saya dengar telepon sama bapak itu, Pak, adik saya sakit. Karena waktu hari Senin itu dibilangnya gini, nanti hati-hati kalian di rumah ini, nanti ada yang sakit. Nah, dia teleponan sama bapak itu, kakak itu teleponan ya kasih tahu lah ya. Nah, apa kan ku bilang?
Apa kan ku bilang itu lagi dibilangnya. Udah kan? Gitu ya. Besoknya malam ini saya nggak bisa datang karena gini ada kesibukan segala macam. Besoknya dia datang gini. Dia datang. Ripka, kebetulan hari itu saya nggak ada les di kampus, jadi saya di rumah aja kan. Proses pemulihan. Saya ke apotek minta vitamin untuk dicek juga darah. Ternyata tekanan darahku hanya 70, pantaslah drop. Udah gitu dikasih vitamin, udah mendingan kan. Nyampe rumah sekitar jam 11 apa jam siang lah pokoknya itu, datanglah bapak itu. Kakak ini polosnya dia kan. Dia nggak tahu ini dari siapa, ini dari Tuhan atau dari yang lain. yang lain. Jadi dibilangnya, Rip, bapak pendetanya udah datang, Rip. Ayo kamu gabung ke depan biar kamu didoakan. Saya bilang gini, Kak, terima kasih niat baiknya, terima kasih udah peduli sama saya. Tapi satu hal yang saya percaya dan saya imani, tanpa bapak itu, bukan bapak pendeta juga saya sebut sih, tanpa bapak itu doakan saya pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kakak yakin dan percaya saya pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terus Apa dia bilang? Kakak itu marah karena bapak itu ngotot biar saya temui dia. Saya nggak mau temui dia lagi. Iya. Saya udah, wah apa ini manusianya ini nggak jelas ini ajaran. Maksa pulang. Apa sih? Kita kan udah tahu nih, ini bukan dari Alkitabiah, ini udah sesat. Jadi kalau udah tahu kayak gitu, apalagi saya udah nggak terima, saya udah pokoknya udah memang nggak terima. Harusnya dia kalau benar-benar melayani ya, kalau dia diterima, kalau diterima ya silakan, kalau enggak ya udah. Karena harusnya dia gitu. Iya. Welcome aja. Jadi kan gini, kakak balik lagi ke dapur gini, Rip, itu loh bapak itu ditunggunya kok di depan situ. Iya loh kak, saya imani, yang saya percaya, saya pasti sembuh tanpa didoakan sama bapak itu. Ingat, dan saya pun sakit ini nanti nggak akan lagi, nanti akan kembali sakit lagi. Tetapi siapa yang akan didoakan tunduk sama bapak itu nanti akan kembali sakit dan terus-terusan sakit. Tante nggak bilang, bapak saya pun hamba Tuhan. Mungkin pikirnya apa sih ini anak? Bukan juga teologi ya, bukan juga apa, sok tahu bener ini didoakan loh. Tapi nggak bilang, harusnya tante bilang, saya udah didoakan bapak saya juga hamba Tuhan, pendeta. Dia pasti takut itu. Kalau udah bilang gitu pasti takut itu. Dan lucunya, tanpa juga saya kasih tahu sama kakak itu kan, kakak itu kan kenal juga sama bapak. Iya, tapi kan bapak itu kan nggak tahu, nggak kenal dengan bapak. Udah. Pokoknya saya nggak mau jumpa, nggak mau apa, pokoknya saya nggak terima. Ngapain kau doakan saya? Iya, kalau ku doakan dalam, lagi pula kalau doakan itu nggak mesti dia di situ. Iya. Dimanapun dia itu kan, doa itu nggak membatasi ruang dan waktu. Iya. Kamu dari rumahnya pun bisa, nggak harus jumpa. Banyak kali dramanya ini orang, mungkin minta fulus. Apa ini salam tempel ini? Udah nggak berlaku lah itu, karena aku udah tahu kan dari awal seperti apanya dia. Dah, bapak itu pulang dengan kesal. Puji Tuhan, saya sembuh. Saya minggunya saya ke gereja. Pokoknya saya full fit kembali. Dan minggu depannya orang di rumah bergiliran sakit, dan itu didoakan sama bapak itu, karena bapak itu datang lagi didoakan sama bapak itu. Jadi berbalik ya. Datanglah bapak itu didoakan, terus mungkin 2 hari udah membaik.
balik lagi sakit lagi, kayak gitu-gitu terus. Dan puji Tuhan saya nggak ada sakit lagi, saya udah nggak ada sakit, saya sehat, saya sudah dipulihkan. Jadi kuasa kegelapan itu balik ke mereka. Iya, karena mereka imani. Nah, kan ini kan cewek-cewek semua nih. Jadi gini, saya bilang ke mereka, Kak, karena teman-teman semua di sini udah tahu kan, kalian pada sakit-sakit semua udah rasain seperti apa gitu. Nggak ada damai hari itu, kita nggak ada damai. Pokoknya kayak pokoknya nggak tentram lah, nggak ada tentram di saat itu. Jadi semua pada sakit. Iya ya. Yang lain pada sakit juga. Termasuk kakak itu. Kakak sakit itu. Kakak itu juga sakit-sakitan. Dan paginya kami masak bareng kan gini. Minggu depannya, 1 minggu dari kejadian itu saya bilang gini, kalian masih ikuti ibadah itu, karena kakak itu udah tahu kan aku nggak srek lagi pula. Waktu saya sudah membaik, saya bilang gini, Kak, nggak semua yang namanya hamba Tuhan itu dari Tuhan, pelayan itu dari yang benar-benar dari Tuhan lah ya. Dari Tuhan. Nggak semua yang melayani mengatasnamakan hamba Tuhan itu dari Tuhan. Dia melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Nggak semua. Banyak itu yang hanya mengambil nama, banyak itu bahkan dia hanya memakai nama itu padahal dia melakukan pekerjaan yang enggak alkitabiah. Dan kakak itu enggak senang dengan saya. Dia marah karena pikirnya apa sih ini anak, sok tahu benar kan. Nah, saya ngomong begitu, saya bilang itu karena saya udah tahu dari rumah dari kecil dididik banyak ajaran-ajaran sesat. Ya udah, saya bilang gini, saya hanya mau sampaikan aja, terserah kakak mau percaya atau tidak. Dan dia marah, dia nggak terima. Ya nggak terima. Setelah itu ya udah, saya biarkan. Sudah, itu bukan yang penting. Saya sudah ingatkan ke kakak, saya sudah sampaikan semuanya. Ya udah, kalau terima ya silakan, kalau tidak enggak ya itu terserah. Itu udah bukan tanggung jawab saya. Pokoknya saya sudah lepas tangan. Kalau ibaratnya Tuhan tanya kenapa nggak kamu bilangin, ya kan, saya sudah lepas tangan ya Bapak. Saya nggak tahu lagi kalau dia percaya atau enggak, itu kan hak dia, itu kan pilihan dia nih. Nah, waktu kami masak bareng sama teman-teman di dapur, bilang gini, tolong ya kalian jangan percaya saja itu, karena mereka lanjut ibadah. Ada jadwal mereka ibadah dan saya nggak gabung lagi dengan mereka. Mereka ibadah tersendiri. Jadi setiap kali dipanggil ya udahlah kalian aja yang apa. Jadi kakak itu juga nggak maksa juga kan. Kecuali kalau ibadah kayak ibadah tinggal kami, ya kami akan gabung. Saya akan gabung. Tapi kalau datang bapak itu, karena saya sudah tahu ya ngapain lagi gabung lagi di situ kan. Udah tahu salah, ngapain lagi. Udah nggak enak juga kan kalau nanti saya belak-belakan tolak dia kan, ini kan tamunya kakak. Mendingan tidak gabung ya. Mendingan ambil posisi aman aja lah ya. Udah. Dan saat itu ya harus bergumul karena udah tahu oh ini kuasa kegelapan. Ada kan itu serangan baliknya kan. Luar biasa. Harus kuat-kuat berdoa, harus kuat-kuat baca firman Tuhan, harus pokoknya harus lebih ekstra dekat dengan Tuhan. Kuasa kegelapan kan memanfaatkan momen itu. Jadi biar kelihatan benar-benar nyata, ya dia buat kayak gitu. Jadi orang-orang di situ kan jadi percaya. Nah, gitu kan. Setelah itu saya bilang ke mereka, teman-teman, tolong kalian jangan percaya saja ya. Karena kalian akan merasakan nantinya seperti apa yang saya bicarakan ini. Karena ada beberapa juga yang nggak sakit kan, nggak semua di antara yang 9 nggak semua sakit, nggak serentak, tapi bergantian. Nah, bilang ini, tolong kalian jangan percaya. Karena ada sempat diajaknya anak cewek yang temanku di situ, diajaknya ke katanya ibadah, tapi di luar
Dan itu pulang-pulangnya jam 10 malam dari jam 7. Ibadah kemana itu? Ke gereja kah? Itu yang kami nggak tahu. Udah. Kalian nggak nanya juga ya? Ya, saya nggak ada urusan di situ kan. Dia urusannya karena orang ini yang paling sering-sering sakit. Mungkin hari ini dia sakit, besok sembuh, sakit lagi, sembuh lagi, gitu-gitu. Jadi ya kata bapak itu alasannya ya biar kamu didoakan. Dan setelah saya cari tahu, dengar-dengar, oh ternyata mereka doanya yang macam-macam di tempat lain sih, pokoknya arah selatan sana, nggak begitu jauh lah, ada sekitar 7 kilo dari kosan. Maksudnya ke hutan? Nggak di hutan sih, cuma kayak ya pokoknya ajaran-ajaran sesat itulah. Sama bapak yang tadi? Sama bapak yang tadi. Dan bapak itu antar jemput juga. Ada aja zaman sekarang. Modus. Ada. Saya bilang ke mereka, tolong kalian jangan percaya semuanya itu, dan tolong kalian jangan imani hal-hal itu. Kalian punya Tuhan, kita punya Tuhan, dan Tuhan nggak membatasi kita. Ketika kita berdoa sama Tuhan, nggak harus minta sama orang lain dulu atau dukun-dukun dulu, karena Tuhan udah membebaskan kita untuk menyampaikan segala permohonan. Kita pun yang berdoa didengar Tuhan kok, dijawab. Bahkan kita nyanyi aja asal dari hati, Tuhan dengar kok. Tuhan dengar. Pokoknya Tuhan itu asal kita dari hati sungguh-sungguh percaya gitu. Dan ada satu dia dari Lahewat Timur, karena kami kan berbagai tempat nih kumpul. Iya. Namanya juga yang kerja kan. Dia nyimpan ternyata dalam hatinya apa yang saya sampaikan, karena saya hanya sampaikan, saya tahu mereka nggak semua percaya, karena saya kayak dianggap aneh, karena apalagi nggak gabung-gabung dengan ibadah-ibadah itu kan. Jadi dia bilang gini, dia tiba-tiba pulang nih ke kampungnya. Nah, kakak sepupunya ini kan hamba Tuhan juga, lulusan dari STII. Nah itu kan Injili juga. Iya. Nah ceritalah dia sama kakaknya ini. Ditegur kakaknya lah dia, kamu jangan percaya, itu kuasa kegelapan, gini segala, dikasih tahu sama kakaknya. Itu justru mengundang setan. Ada nyampe sana, setelah dia sembuh, dia balik lagi kan di tempat kerja. Ceritalah dia kan, Ripka, benar loh yang kamu bilang kemarin, kakakku yang teologi ngomong persis seperti yang kamu bilang. Dan yang saya apakan, kok kamu tahu, kok kamu ngerti, lebih dulu ngerti daripada kami. Ya bukan apa-apa sih, karena dari rumah diajarkan, dari gereja juga diajarkan, dan kita nggak ada ke dukun-dukun, nggak ada percaya ke tahyul itulah segala macam. Jadi puji Tuhan saya sehat, saya kuat kembali. Dan kesaksian orang dari rumah juga, sewaktu didoakan itu, setelah didoakan dia apakan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jawabnya gini, Rip, ngantuk sekali ini bapak ini, tidur dulu ya. Saking apanya, kayak udah kerja berat. Udah kesaksian mereka di sini, katanya mereka kan udah tidur nih, langsung tidur lelap. Dan itu kayak ada yang seram, sampai mama pun yang masih belum ngantuk sadar kalau kayak bapak lagi tolak gitu, puasa kegelapan, dia gerak kayak gini. Oh gitu ya, bapak udah terlentang tidur nih, jadi sampai badan tangannya gerak-gerak gitu. Karena gini, dia bilang gini, dia lagi macam mimpi. Dia bilang gini, ada sosok dia berambut putih, mungkin beruban, mukanya jelek kali katanya. Udah gitu mukanya besar terus jelek, udah pokoknya kayak kakek-kakek yang keriput lah, apa segala macam pokoknya. Nah nyampe dia cekik leher bapak. Saat di mimpi itu katanya dia cekik leher bapak. Mereka kayak mau apa sih namanya,
bapak nolak dia. Iya. Dia berusaha untuk nolak gitu kan. Dan dia bilang apa? Kenapa kau usir aku? Kenapa kau ganggu aku? Ya ampun. Kenapa kau ganggu aku? Kenapa kau usir? Kenapa kau? Nah, dijawab sama bapak, kamu tidak berkuasa di dalam kehidupan anakku, di dalam kehidupan anak-anakku yang di Gunung Sitoli, di sana, yang di sana. Kau tidak berkuasa atas mereka. Kau tidak berkuasa atas tempat mereka. Tuhan Yesus yang berkuasa atas mereka. Sampai berhenti. Iya, kalau ingat kejadian ini. Jadi terjadi peperangan rohani lah ya. Iya, jadi saat itu dan itu langsung dia kayak cekik, dia berusaha cekik gitu. Kenapa kau ganggu aku? Kenapa? Ya. Dan di apa? Ya, kau nggak berkuasa atas hidup mereka. Iya. Nah itulah. Jadi kakak itu ujung-ujungnya dia lelah juga. Ada titik lelahnya, capek juga kan. Dan dia tahu hidupnya enggak tentram, enggak ada sukacita lagi. Iya, diganggu terus. Enggak ada sukacita lagi, enggak ada damai, enggak ada, pokoknya ada pun berkat Tuhan, tapi kayak enggak ada. Ya, Kayak jelas lah dia kan diganggu terus sama kuasa kegelapan. Jadi kadang-kadang kuasa kegelapan itu ganggu bukan buat kita sakit. Memang ada kalanya dia buat sakit, tapi ada hal lain. Dia buat kita tidak nyaman, tidak damai sejahtera seperti yang tante bilang itu. Ya, pokoknya. Memang gitu. Jadi serangannya terus. Nah itu kan jadi mungkin kakak ini mulai sadar kan. Ada itu terjadi beberapa bulan, sekitar 3 bulan itu berturut-turut itu, dan mungkin kakak ini udah mulai mengerti, mungkin kuasa Tuhan bekerja di hatinya kan, karena dia nggak sembuh sakitnya, malah damainya itu nggak ada, malah nggak damai gitu di hati dia, ngerasa dia nggak damai. Bapak itu datang di telepon, nggak dijawab sama kakak itu. Terus dia bilang ini, tiap kali dia mau berkunjung katanya kakak nggak di rumah, suruh aja bapak itu pulang, nggak ada kakak di rumah, dia sembunyi di kamar. Dan dari situ kayak, Tuhan Yesus dahsyat ya, Tuhan Yesus luar biasa. Kenapa? Ya karena dia menyatakan apa yang sudah difirmankannya di dalam keadaan ini. Ketika kita percaya, kita nggak akan pernah dipermalukan itu. Karena kuasa iblis kita nggak bisa pungkiri, nggak ada kuasa iblis, ada kuasa kegelapan, tapi lebih berkuasa lagi Tuhan Yesus dibanding kuasanya ini kan. Bahkan roh kita lebih besar dari kuasa setan. Nah setelah itu kakak mulai baikan ke aku, dan ya. Sempat juga nggak ini ya? Sempat nggak cakapan ya? Nggak cakapan karena ya karena mungkin dia pikir apa sih ini anak sok tahu. Dan dia mungkin merasa tidak dihargai juga. Iya. Apalagi padahal tante bukan tidak menghargai. Tapi memang karena udah tahu itu salah. Ajarannya salah. Udah sesat. Jadi memang zaman sekarang kita harus hati-hati ya dengan segala pengajaran ya, apalagi dengan tipu muslihat iblis ya. Kadang-kadang kelihatan benar ya, seperti malaikat, tapi ya ujung-ujungnya kalau kita tidak hati-hati itu bisa. Coba kan bayangin aja itu tadi kan ibadah kan, puji-pujian, kami nyanyi, kami penyembahan, udah bersyukur. Menyebut nama Tuhan ya. Lagu rohani loh, bukan hanya lagu apa gitu. Ini lagu rohani. Tapi endingnya perdukunan juga. Nah kan, mendua Tuhan. Hati-hati loh yang mendua Tuhan. Saya dulu ada pengalaman juga. Ada pendeta kami sekaligus dosen.
ya, melakukan pengusiran roh jahat, tetapi nggak kayak gitu caranya. Dia ngajak kami, jadi gini, di kamar mandi wanita itu mereka sering mengalami, bukan mengalami apa sih yang aneh-aneh, cuman mereka tidak nyaman tiap kali kayak ada yang kayak ada yang iya, kadang merinding atau hatinya nggak nyaman. Intinya ada sesuatu yang inilah, kata orang iya, itu ada penjaganya. Iya, mereka sih tidak pernah lihat juga sih, tapi perasaan mereka nggak nyaman gitu, apalagi kalau malam ya, mereka mandi malam. Aduh, udah ini, jadi mereka kan banyak, jadi kamar mandinya satu, jadi kadang-kadang karena gantian ada yang sampai malam nyucinya, mandinya gitu. Jadi apalagi kalau udah malam itu ya, dan siang pun kalau lagi sendiri di kamar mandi itu kayak feelingnya nggak enak. Merasa nggak ini. Jadi mereka cerita ke bapak ini dan dia ngajak kami berdoa, dan waktu itu ya kami melakukan pengusiran roh atau kuasa kegelapan, tapi dengan cara yang benar. Kami hanya sekedar berdoa, nggak pakai tempurung kelapa. enggak. Kami ke kamar mandi itu, keliling, kita doakan, kita doakan. Kami itu angkat tangan, Tuhan lepaskan, kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan supaya tempat itu penuh dengan kuasa Tuhan, tidak dihuni oleh kuasa yang lain. Jadi setelah itu memang ya puji Tuhan, yang cewek-cewek waktu itu merasa nyaman sih setelah itu. Yalah. Dan kita melakukan itu benar-benar kepada Tuhan, bukan ini, dan bahkan kita tidak menggunakan alat apapun. Kita nggak hanya tadi atau air yang steril tadi. Kita hanya benar-benar berdoa kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan berkuasa ya menolong kita ya. Tuhan berkuasa menghalau segala kuasa kegelapan. Nah, itulah. Jadi luar biasa juga pengalamannya ya. Jadi ini buat teman-teman yang menonton video ini, ini pengalaman supaya kita hati-hati ya. Hari ini memang ada-ada saja. Saya juga pernah beberapa waktu ini, belum lama, beberapa bulan lalu, ada tetangga minta tolong ke saya antar dia ke seorang hamba Tuhan. Jadi ya saya fine aja, oke. Saya bantu, saya antar. Terus sampai ke tempat katanya hamba Tuhan lah ya, ke tempatnya dia. Dia berdoa sama Tuhan Yesus. Tapi setelah berdoa dia bilang gini, tahu nggak, kalian itu udah digambar, dan gambar kalian itu udah diserahkan ke setan, dan saat ini juga malaikat sedang ngomong sama saya. Ya. Saya sedang bincang-bincang ke malaikat, dan malaikat memberitahu saya bahwa kalian telah digambar. Ya. Jadi bagi hati saya, ya Tuhan, ini benar hamba Tuhan atau gimana sih? Kok ngomongnya gitu? Apalagi betul saya merinding waktu dia bilang dia sedang ngomong ke malaikat gitu. Wah, hebat ini. Emang kita siapa? Kok bisa gitu juga ya? Jadi gini, kalau tidak hati-hati, ada saja cara iblis ya melakukan tipu muslihat. Banyak sekarang yang ajaran-ajaran sesat. Udah banyak yang mengatasnamakan pelayanan atas nama Tuhan, bahkan yang menyebut nama Tuhan, bahkan mereka kayak lebih dekat banget dengan Tuhan, lebih intim banget dengan Tuhan. Tahu-taunya mereka dari kuasa kegelapan. Jadi itulah teman-teman ya, kita harus waspada, dan hal yang terpenting adalah kita harus kembali kepada Tuhan ya. Apa yang disampaikan firman Tuhan dalam Alkitab itu yang harus kita taati. Di luar itu firman Tuhan berkata dari si jahat ya. Lebih dari apa yang ditulis dalam Alkitab itu berasal dari si jahat ya. Itu berasal dari setan. Jadi jangan hidup kita itu, standar hidup kita itu jangan melebihi firman Tuhan, dan jangan kurang dari
firman Tuhan. Standarnya firman Tuhan saja. Udah. Jadi kalau ada ajaran yang aneh-aneh, ada orang pintar mengatakan ini kamu harus lakukan ini, kamu harus ambil ini dan segala macamnya. Dan kalau saudara rasa itu sudah tidak sesuai firman Tuhan, ya udah tinggalkan aja, nggak usah ikuti gitu ya. Oke, ada lagi yang mau dipesankan? Itu aja sih. Semoga kesaksian ini memberkati dan menguatkan iman setiap kita. Oke, bye bye.